PM Israel ke media Kristen, radikal Islam mau dominasi dunia. Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menyatakan Iran ingin mendominasi dunia melalui gerakan ekstremisme Islam. Tuduhan itu disampaikan selama KTT Media Kristen tahunan ke-7 organisasi pers pemerintah pada Kamis 11 November. Di sini di Israel, kami memerangi musuh yang sangat terlihat, Islam militan radikal. Bennett memperingatkan dalam pesan yang telah direkam sebelumnya yang dikirim ke konferensi virtual. Teror yang dimulai di Teheran berusaha untuk menghancurkan Israel, mendominasi dunia, dan mendorongnya ke jurang yang gelap, ujarnya dilansir Jerusalem Post. Bennett mengatakan bahwa orang tidak boleh membunuh atau menyebarkan perang dan kebencian atas nama Tuhan kehidupan, kedamaian, dan cinta. Menurutnya, satu-satunya tempat di Timur Tengah yang melindungi orang Kristen adalah Israel. Komunitas Kristen tumbuh, berkembang, dan makmur lebih dari sebelumnya. Israel bersatu dengan orang-orang Kristen. Kami bersaudara, kami bersatu, kami tidak akan membiarkan siapapun memadamkan cahaya kami, kata Bennett. Bennett berterima kasih kepada orang-orang Kristen karena membela Israel dan kebenaran. Dia mengutip tema pertemuan Abraham Accords yang disebut Bennett sebagai fajar baru bagi kedudukan Israel di wilayah tersebut. Kesepakatan itu meningkatkan stabilitas dan kemakmuran regional. Sama seperti pintu kemah Abraham terbuka, pintu Israel terbuka untuk masa depan yang lebih baik dan lebih cerah, kata Perdana Menteri. Menurut Bennett, penting keberadaan Yerusalem bagi orang Kristen dan Yahudi. Yerusalem adalah jantung Israel yang berdetak dan kami berdetak dengan cinta untuk Yerusalem dan negara Israel, katanya. Presiden Israel Isaac Herzog memuji Abraham Accords sebagai konsekuensi dari budaya toleransi dan menghormati agama yang berbeda di Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Keyakinan bersama mereka bahwa jalan menuju perdamaian dan masa depan yang lebih cerah terletak pada kerjasama, bukan daripada konflik dalam dialog menggantikan ketidakpercayaan. Herzog juga memperingatkan tentang meningkatnya antisemitisme dan delegitimasi Israel. Dia mengatakan Israel dapat mengandalkan sekutu Kristennya untuk menjadi mitra dalam upaya melawan kebohongan dan menyebarkan kebenaran tentang Israel, serta menjadi mitra dalam mempromosikan semangat perdamaian Abraham Accords. Erdogan, Israel mau rampas Al-Aqsa dari Muslim pakai kedok terorisme. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan penutupan Masjid Al-Aqsa dilakukan oleh Israel karena mereka sedang berusaha mengambil alih Al-Aqsa dari umat Muslim. Alasan keamanan yang selama ini digembar-gemborkan hanyalah kedok. Semua orang yang mengenal bagaimana Israel sadar bahwa pembatasan Masjid Al-Aqsa dilakukan bukan karena masalah keamanan. Israel mencoba untuk mengambil Al-Aqsa dari umat Islam dengan kodok upaya melawan terorisme, katanya, yang diwawancara pada pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan di Ankara, seperti dilansir dari laman Middle East Monitor. Pada kesempatan tersebut, Erdogan juga menekankan bahwa alasan Israel menutup Al-Aqsa untuk melawan terorisme sangat tidak bisa diterima. Alasan itu juga dikecam keras oleh Ketua AKP. Oleh karena itu, Erdogan meminta agar umat Islam secara aktif membela Al-Aqsa. Ketika tentara Israel secara semena-mena mencemari dasar-dasar Al-Aqsa dengan sepatu tempur mereka dan menggunakan isu-isu sederhana dengan dalih dan menumpahkan darah di sana, giliran kita sebagai Muslim yang belum berbuat banyak bertindak untuk mempertahankan klaim atas Yerusalem. Dari sini saya membuat panggilan untuk semua umat Islam. Siapapun yang memiliki kesempatan harus mengunjungi Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Ayo, mari kita semua melindungi Yerusalem, tambahnya. Pada kesempatan sebelumnya, Erdogan juga menyatakan kecaman atas krisis di tanah Yerusalem itu. Dia menyebut Israel telah menggunakan kekuatan berlebihan untuk melumpuhkan umat Muslim di sana. Karenanya, dia minta intervensi dari masyarakat internasional untuk membela hak umat Muslim atas Masjid Al-Aqsa.
Ada virus jahat Israel yang incar Presiden Macron. Presiden Prancis Emmanuel Macron disebut jadi target sebuah virus jahat dari Israel. Namun bukan hanya dia, ada 14 kepala petinggi lembaga dan negara yang kabarnya juga bernasib sama dengan Macron. Mereka semua dikabarkan menjadi target dari software mata-mata Pegasus yang dibuat perusahaan asal Israel bernama NSO Group. Hal itu terungkap dari basis data Pegasus yang bocor ke publik. Selain Macron, ada nomor ponsel Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, Kepala World Health Organization Tedros Ghebreyesus, dan Imran Khan, Perdana Menteri Pakistan. Namun dalam daftar yang bocor itu bukan berarti nomor ponsel telah berhasil dibobol. Kabarnya, software Pegasus itu menargetkan hingga 50.000 nomor ponsel di seluruh dunia. Dengan tool tersebut dapat menginfeksi smartphone dan memata-matai pihak yang menjadi targetnya. Sebagai informasi saja, ini merupakan bagian dari investigasi dari 17 media. Pihak NSO Group juga telah buka suara mengenai hal tersebut. Perusahaan membantah melakukannya dan mengatakan Pegasus digunakan hanya untuk aktivitas seperti melawan penjahat serta teroris. Selain itu, NSO Group mengatakan tools buatannya hanya untuk militer, penegak hukum, serta badan intelijen yang memiliki catatan hak asasi manusia dengan baik. Dikutip BBC, Jumat 23 Juli. Perusahaan juga memastikan Pegasus tidak bisa masuk ke nomor ponsel Amerika Serikat sebab mereka telah membuatnya tidak mungkin secara teknis. Untuk menegaskan investigasi 17 media tidak benar, Pegasus tidak bisa untuk menargetkan ponsel pemimpin atau diplomat dunia. Namun laporan Guardian menyebutkan perusahaan tidak bisa memastikan apakah ada upaya memasang virus jahat pada ponsel para pemimpin tersebut. Pada kesempatan tersebut, Erdogan juga menekankan bahwa alasan Israel menutup Al-Aqsa untuk melawan terorisme sangat tidak bisa diterima. Alasan itu juga dikecam keras oleh ketua AKP. Oleh karena itu, Erdogan meminta agar umat Islam secara aktif membela Al-Aqsa. Ketika tentara Israel secara semena-mena mencemari dasar-dasar Al-Aqsa dengan sepatu tempur mereka dan menggunakan isu-isu sederhana dengan dalih dan menumpahkan darah di sana, giliran kita sebagai Muslim yang belum berbuat banyak bertindak untuk mempertahankan klaim atas Yerusalem. Dari sini saya membuat panggilan untuk semua umat Islam. Siapapun yang memiliki kesempatan harus mengunjungi Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Ayo, mari kita semua melindungi Yerusalem.